Timnas Indonesia akan menghadapi ujian sejarah bertemu Timnas Bulgaria di partai final FIFA Series 2026 malam ini. Selain memperebutkan gelar juara, skuad asuhan John Hartman ini mengemban misi berat untuk menghapus catatan kelam setiap kali bertemu tim yang berjuluk The Lions tersebut. Lalu bagaimana peluang kemenangan Timnas Garuda malam ini? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Haris Pardede atau Bung Harpa. Selamat malam Bung Harpa. Halo, selamat malam juga. Wah, ini kayaknya Bung Harpa lagi di GBK menanti juga nih pukul 8 nanti Indonesia versus Bulgaria. Bung Harpa, ini kita tahu bahwa sejarahnya Indonesia telah 2 kali bertemu dengan Bulgaria di masa lampau dan belum sekalipun menang. Ya. Lalu bagaimana prediksi Anda malam hari ini? Apakah timnas kita bisa menghapuskan rekor buruk di GBK? Ya, ini akan menjadi pertandingan kedua bagi John Hartman ya. Jadi saya pikir masih banyak waktu yang mesti kita berikan kepada dia. Dan lawannya juga nggak mudah. Kita nggak perlu takut untuk mengakui bahwa lawan ini tidak mudah. Sama seperti kita ketika mengakui lawan kita St. Kitts and Nevis itu mudah. Karena peringkat ini benar-benar kalau kemarin kita lawan St. Kitts itu mereka di atas kita 30-an strip. Sekarang kita yang di atas Bulgaria 30-an strip. FIFA ranking itu memang dibuat bukan asal-asalan, itu bisa menjadi ukuran buat kita. Tapi tentu kita tidak begitu saja akan bermain atau memberikan kemenangan ataupun gol buat mereka. Saya yakin dengan skuad kita yang lebih baik, dengan sudah adanya satu pertandingan, saya harapkan atau kita semua berharap chemistry itu bisa terjalin dengan baik. Line up juga tadi sudah sempat kita intip, ada beberapa pemain yang sebelumnya nggak tampil, itu akan turun. Joe Pelupesi, Hapner, ini merupakan 2 pemain yang saya pikir juga bisa untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menahan gempuran dari Bulgaria dan mudah-mudahan bisa mencetak gol dan kemudian meraih kemenangan di FIFA Series kedua kali ini. Bung Harpa, tapi sebenarnya secara keseluruhan begitu, apa sih ujian terberat Indonesia saat melawan timnas Bulgaria? Apakah pemain-pemainnya yang sangat tepat sasar atau seperti apa? Ujiannya adalah mentransisi mentality dari menghadapi tim seperti St. Kitts and Nevis yang tentu banyak kita dikte, tentu mereka tidak seganas Bulgaria dengan tim yang nanti akan punya high intense. Saya yakin ujian bagi lini belakang kita akan lebih besar, kemudian juga lini bertahan mereka juga akan lebih solid. Dan kalau kita lawan St. Kitts mungkin kita dapat 7 peluang, cetak 4 gol, lawan Bulgaria nggak bisa. Kita belum tentu dapat 2 peluang atau 3 peluang. Mungkin kita hanya bisa dapat 1 peluang dan itu harus dimanfaatkan dengan baik. Dari line up terakhir, Sananta itu ditampilkan kembali dan saya pikir kita mesti mendukung yang bersangkutan walaupun mungkin di babak yang pertama dia kurang perform. Kita tidak pernah tahu, mungkin di laga pertama yang lain bagus, 1 orang pemain kurang. Tapi mungkin di pertandingan kali ini dia bisa tampil bagus sementara yang lain kurang bagus. Jadi saya pikir dukungan penonton yang hadir saat ini, kebetulan saya ada di GBK dan animonya sedikit lebih tinggi lah dibandingkan laga yang pertama. Diharapkan ini bisa menjadi pemompa semangat bagi Ramadan Sananta dan kawan-kawan untuk bisa menciptakan kemenangan pada malam hari ini. Bicara soal pemain, siapa yang menurut Anda mungkin malam hari ini akan bisa menunjukkan performanya atau mungkin bisa kita katakan bersinar? Saya berpikir ya selain oleh Romani tentunya yang sudah menunjukkan sebagai supplier bola yang luar biasa dengan 2 assist kepada Beckham Putra, saya menumpukan harapan kepada Joe Pelupesi dan Joe Pelupesi. Kenapa? Karena tentunya di tengah kita ini akan banyak tekanan. Beda dengan St. Kitts and Nevis. Jadi dengan hadirnya dia dan berduet dengan Verdong, saya harapkan 2 pemain ini bisa menahan gempuran dari para pemain Bulgaria, menjaga keseimbangan dan mudah-mudahan juga mereka bisa mengkreasikan peluang-peluang ancaman ke gawang pertahanan Bulgaria. Ini kan sebenarnya laga kedua begitu ya, kalau kita lihat debut pelatih John Hartman ini bisa kita katakan rekornya cukup baik jika dibandingkan dengan Shin Tae-yong ataupun dengan Patrick Kluivert yang ketika laga pertama menelan kekalahan begitulah ya Bung Harpa. Sejauh ini bagaimana menurut Anda taktik yang mungkin akan digunakan oleh John Hartman kalau kita bicara soal taktik kemarin St. Kitts and Nevis, karena tadi Anda menyebutkan secara peringkat pun memang lebih mudah begitu, tapi bagaimana formula dari John Hartman ini yang sekiranya mungkin akan diterapkan pada pertandingan malam hari ini? Ya, lawan St. Kitts itu hanya pertandingan pertama. It doesn't tell anything. Lawannya pun 30-an strip di bawah kita. But it's a good start. But the most important bukan how we start, but how we end the competition. Jadi it's a good start, tapi bagaimana kemudian dalam serangkaian 1 tahun ini kita akan ada FIFA Matchday, akan ada AFF Juli Agustus, dan John Hartman sendiri mengatakan akan menurunkan pemain BRI Super League, kemudian nanti ada Piala Asia Januari Februari. Itu yang lebih penting kita nilai.
itu kemarin start yang bagus, iya kita senang dan animo pun bisa teman-teman lihat di sini luar biasa, lebih tinggi dari kemarin. Tapi bagaimana kemudian tim ini konsisten dalam pertandingan ke pertandingan itu yang lebih penting. Soal taktikal agak susah kita nilai karena sekali lagi kemarin lawannya St. Kitts and Nevis itu relatif mudah lah, walaupun nggak terlalu mudah banget, cuman di bawah kita 30 strip. Nah malam ini nanti kita akan bisa lihat sedikit banyak apakah memang John Hartman bisa kembali melewati barrier yang kedua, apakah kemudian dia bisa menancapkan taktik yang bagus, itu yang akan menjadi tantangan. Walaupun ada satu catatan yang sangat positif, di laga yang pertama dia dengan cerdas mengubah peran dari seorang Ole Romani yang biasanya kita berpikir dia akan memainkan peran sebagai target man, kemudian dia didorong agak sedikit lebih ke belakang menjadi supplier bola dan itu berhasil dengan dia menciptakan 2 assist bagi Beckham Putra dan juga dia mencetak 1 gol di babak yang kedua. Baik, kita nantikan malam hari ini pada pukul 8 nanti ini rasa-rasanya sudah dimulai ya acara-acara di GBK. Terima kasih Bung Harpat telah berbagi perspektif malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam. Selamat malam.